Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 291. Setelah menanyakan Bai Muyu dan Chen Minran, Wu Sunyi cepat memasuki restoran. Setelah memasuki restoran, Wu Sunyi berbau bahwa aroma menjadi lebih kuat. Awalnya, ia lapar, dan serangga rakus segera terhubung. Sekarang, bagaimana dia bisa menanggungnya? Kemudian Wu Yanyi segera mengangkat sumpit dan menempatkan hidangan besar ke dalam mulutnya. Sumpit hidangan ini, biarkan Wu merokok Yi makan tidak dari mengangguk berulang kali puas, dan kemudian ke Bai Muyu dan Chen Minran, yang masih terkubur dalam makanan, bertanya, aku berkata, Muyu, Minran, yang restoran adalah hidangan ini, lezat benar-benar tidak ingin. Petik 1. Pada titik ini, Wu Sunyi tidak lupa untuk menatap Lin Ming dan berkata, piring yang dibuat di restoran ini jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh Anda. Di masa depan, kami akan memanggil hidangan yang dibuat di restoran ini, dan Anda tidak perlu memasak lagi. Petik 1. Memang benar bahwa Wu Yanyi masih marah tentang hal itu. Bai Muyu perlu mengorbankan Rona untuk membuat Lin Ming masak. Dia pikir orang ini terlalu pandai mengambil keuntungan dari api. Selain itu, hal semacam ini, ia telah mengalami sekali sebelumnya, membiarkan dia dipaksa dalam menghadapi Lin Mingbo. Hal ini juga membiarkan dia masih dihantui. Tapi aku tidak berharap bahwa sekarang giliran Bai Muyu untuk membiarkan ini mengambil keuntungan pria dari api. Bai Muyu, sebagai sahabatnya dalam hidupnya dan pasangan yang terbaik di tempat kerja, juga akan dirampok oleh Lin Ming. Bagaimana dia bisa tidak marah? Setelah mendengar ini, Lin Ming terdiam, memutar matanya dan berkata, istri, Anda digunakan untuk memasak saya. Tidak Anda rasa masakan saya? Apa jenis restoran adalah ini Ken? Sunyi, tidak mendengarkan dia. Makanan untuk malam ini adalah takeout memerintahkan di restoran. Petik 1. Bai Muyu tiba-tiba menyela, dan kemudian mengedipkan mata di Lin Ming. Artinya jelas, menunjukkan bahwa Lin Ming tidak harus mengatakan yang sebenarnya. Memang benar bahwa Lin Ming juga dapat memahami pikiran Bai Muyu pada saat ini. Wu masih marah dengan dia sekarang. Jika dia tahu bahwa dia memasak makanan, dia tidak akan memakannya tanpa mengucapkan sepatah kata, dan kemudian naik ke atas langsung. Sebagai teman terbaik Wu Sunyi ini, Bai Muyu tidak tahan untuk membuat Wu Sunyi lapar. Bahkan, secara alami, Lin Ming tidak memiliki hati untuk membuat Wu Sunyi lapar sepanjang malam. Berpikir ini, Lin Ming hanya mengangguk, dan kemudian berkata, ya, makanan ini semua bungkus makanan memerintahkan di restoran yang telah saya mencicipi mereka, dan rasa benar-benar baik, setengah tingkat saya. Setelah Lin Ming mengatakan ini, Wu Sunyi tampaknya lega akhirnya, dan kemudian dia membuka mulutnya untuk makan. Dia tidak tahu bagaimana harum itu. Sambil makan, Wu mengatakan samar-samar, Muyu, makanan di restoran ini benar-benar lezat. Di masa depan, kita tidak perlu Lin Ming untuk memasak, dan Anda tidak harus mengorbankan Rona Anda mengemis padanya. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu batuk dan hampir tersedak seteguk makanan. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia mengambil seteguk sup dan marah. Kemudian Bai Muyu menunduk dan makan. Dia tahu dengan sangat baik. Jika Wu Sunyi tahu, tidak hanya dia telah memutuskan untuk mengorbankan Rona, tapi juga Chen Minran. Lin Ming membuat makan malam. Kemudian, tidak diragukan lagi, Wu Sunyi akan marah di tempat. Pada saat itu, tidak hanya Lin Ming akan langsung ditendang keluar, tetapi juga ia dan Chen Minran. Dan Lin Ming, secara alami, memikirkan hal ini dan mengatakan apa-apa lagi segera. Tetapi pada saat ini, matanya juga tidak sengaja menatap Wu Sunyi, Bai Muyu dan Chen Minran. Tiga keindahan atas ini lebih baik daripada satu sama lain. Meskipun mereka terlihat sedikit cemas,
mereka masih tidak bisa menyembunyikan temperamen mereka yang luar biasa dan wajah cantik. Bahkan dengan wajah yang cantik, Lin Ming merasa bahwa mereka memiliki jenis kecantikan yang berbeda. Karena makanannya sangat lezat, mereka tidak memperhatikan Lin Ming sama sekali. Secara alami, mereka tidak merasakan mata Lin Ming dan terus menatap diri mereka sendiri. Mata Lin Ming dipenuhi dengan kebahagiaan. "Oh, kenapa kamu tidak memberitahumu untuk makan?" Pada saat ini, Du Sengjun dan Jia Suangai, yang sudah mencium bau makanan, turun dan memasuki restoran. Bau aroma makan seperti itu, mereka secara alami merasa bahwa makanan itu dibuat oleh Lin Ming untuk pertama kalinya. Kemudian, Bai Muyu dan Chen Minran pasti telah membuat semacam kesepakatan dengan Lin Mingda. Setelah sedikit ragu, Jia Suangai meminta Bai Muyu dan Chen Minran, "Muyu, Minran, apakah Anda akan membuat seorang pria dengan Lin Ming malam ini?" Lin Ming membuat makanan ini. Ketika Jia Suangai mengajukan pertanyaan ini, bukan hanya Bai Muyu dan Chen Minran yang batuk dengan keras bersama, tetapi hampir tersedak dengan seteguk makanan. Bahkan Wu Sunyi batuk. Setelah dia bernafas, wajahnya penuh dengan amarah. Dia memandang Bai Muyu dan Chen Minran dan bertanya, apakah ini benar? Bai Muyu dan Chen Minran sangat takut bahwa wajah mereka menjadi putih. Mereka menggelengkan kepala dan melambaikan tangan mereka dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa membuat orang dengan orang ini? Betulkah? Wu merokoki mata atau tidak bisa membantu tetapi penuh warna mencurigakan, menatap dua orang, ini menakuti dua orang dengan lebih berani tidak memiliki sedikit pun ragu-ragu mengangguk berulang kali. Kemudian, takut bahwa Jia Suangai dan Du Sengjun akan mengajukan pertanyaan yang sama lagi, Bai Muyu dengan cepat menjelaskan, Sengjun, Suangai, pada kenyataannya, makan malam ini tidak dibuat oleh Lin Ming, itu adalah pembawa pulang yang dipesan di restoran. Petik 1. Oh. Jia Suangai dan Du Sengjun saling memandang, dan kemudian mereka membuat suara. Meski begitu, mereka masih belum percaya. Tapi restoran mana yang bisa membuat makanan lezat seperti itu? Meskipun jantung masih mencurigakan, tetapi Du Sengjun dan Jia Suangai tidak lagi bertanya apa, karena perutnya benar-benar lapar, dan kemudian mulai makan. Setelah makan selama hampir 1 jam, dia melihat Lin Ming pergi ke ruang tamu untuk menonton TV. Lalu Wu Sunyi, dengan wajah dingin, mendengus ke Bai Muyu, aku berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Restoran mana yang bisa memasak makanan semacam ini? Haha, Bai Muyu. Beberapa orang yang lain di bawah, tidak bisa membantu tetapi senyum malu, dan kemudian Bai Muyu juga tidak bisa membantu tetapi bertanya, Fumigasi, mengapa Anda masuk dan meminta kami tidak memesan takeout? Wu Sunyi menerima begitu saja dan berkata, tentu saja, saya harus memberi diri saya petunjuk psikologis seperti itu. Jika tidak, jika saya percaya bahwa makanan ini dimasak oleh orang itu, bagaimana saya bisa memakannya? Bai Muyu, Chen Minran, Jia Suangai dan Du Sengjun juga terdiam dan pingsan. Bab 292. Kemudian Wu Sunyi bertanya kepada Bai Muyu dan Chen Minran, jujurlah, apakah Anda ingin pergi dengan pria itu Lin Ming? SHH. Bertujuan di Lin Ming, yang menonton TV, Bai Muyu membuat gerakan hening, lalu menunjuk ke lantai atas, menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dikatakan di kamar tidur. Setelah membersihkan dapur, Wu Sunyi dan yang lainnya pergi ke kamar tidur. Ketika Lin Ming melihat 5 keindahan cantik ini keluar dari dapur, dia sepertinya diam-diam. Untuk sesaat, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia lebih menantikan mereka. Anda tahu, dia akan bertengkar dengan Bai Muyu dan Chen Minran segera. Saya tidak tahu berapa putaran yang dibutuhkan. Dalam beberapa menunggu yang menyakitkan, Lin Ming melihat pada saat itu ketika lebih dari 1 jam berlalu. Agaknya, Bai Muyu dan Chen Minran telah mencuci tubuh mereka, berubah menjadi kantuk seksi, dan duduk di tempat tidur menunggunya.
Memikirkan gambar, pikiran Lin Ming berayun. Maka dia tidak sabar untuk melangkah ke lantai 2. Ketika dia membuka pintu kamarnya, pikiran Lin Ming menjadi lebih dan lebih keras. Dia tidak bisa menahan tertawa dan menggosok tangannya. Itu benar. Ada dua keindahan yang duduk di tempat tidur besar, Bai Muyu dan Chen Minran. Keduanya jelas mandi, dan mereka memang memakai piyama seksi mereka. Pada saat ini, mereka juga mengenakan postur gerah yang duduk di tempat tidur. Bai Muyu membuka mulutnya terlebih dahulu, dan dia berkata dengan lembut, "Penjahat, aku milikmu malam ini." Petik 1. Chen Minran juga memandang Lin Ming dengan wajah malu-malu. Dia terlihat lebih cantik. Kemudian dia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Orang jahat, menyalakan lampu." Petik 1. Seperti dua kacang polong dalam gelap, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya dari cahaya. Secara alami, dia mematikan cahaya. Dengan tamparan, setelah cahaya dimatikan, Lin Ming segera bersemangat dan bergegas kedua keindahan di tempat tidur dengan merengek. Ah, ada apa? Tetapi saat berikutnya, ketika Lin Ming hanya di tempat tidur, dia tidak tahu apa yang dia tempati. Tampaknya ada banyak hal kecil yang tajam di dadanya. Duri. Saat berikutnya, ketika Lin Ming bangkit dan melihat ke bawah, dia tahu ada banyak duri di dadanya. Mendengar teriakan dari mulut Lin Ming, Bai Muyu dan Chen Minran tampaknya takut. Bai Muyu dengan cepat bertanya, "Ada apa, Lin Ming? Ada apa?" Haha, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dengan marah. Ya, dia bisa melihat dengan jelas sekarang. Ada beberapa kaktus di tempat tidurnya yang besar. Melihat kemarahan Lin Ming, Bai Muyu dan Chen Minran bahkan lebih kaget. Mereka segera bertanya, "Lin Ming, jangan menakuti saya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Lin Ming tidak berbicara sejenak. Dia pergi untuk menekan saklar lampu. Tiba-tiba, kamar tidur penuh cahaya. Ah! Pada saat ini, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu berseru. Ya, mereka juga melihat beberapa kaktus di tempat tidur besar. Belakangan, Bai Muyu juga menunjukkan kemarahan di wajahnya dan meminta Lin Ming dengan marah, "Lin Ming, kau penjahat, apa yang kamu lakukan dengan kaktus di tempat tidur?" "Ya, Lin Ming, kami mendengar dari pemimpin kelompok Tang bahwa Anda memiliki kebiasaan bermain SM, tetapi kami tidak percaya." Tampaknya Anda, Chen Minran, dengan wajah aneh dan sedikit takut, tampak di Lin Ming dan berkata, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berkata, "Yah, kalian berdua, kapan kamu belajar bahwa penjahat mengeluh dulu? Kamu tidak menaruh kaktus di tempat tidur untuk menipu aku, dan siapa yang mengatakannya?" Kali ini, wajah Bai Muyu dan Chen Minran juga berubah sangat. Bai Muyu berkata, "Lin Ming, itu adalah ketidakadilan yang hebat. Meskipun kami ingin menipu Anda, kami tidak meletakkan kaktus di tempat tidur." Petik 1. Ya, Lin Ming, Chen Minran juga berkata, "Meskipun kami ingin menipu Anda, kami tidak menipu Anda seperti ini." Petik 1. Lin Ming tahu bahwa mereka tidak berbohong. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Bagaimana kalian berdua berencana untuk menipu saya?" Tiba-tiba, Bai Muyu dan Chen Minran malu, dan kemudian perlahan melepas piyama mereka. Begitu Lin Ming melihatnya, dia tercengang, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Kemudian dia memasang ibu jarinya dan berkata, "Kamu sangat kejam. Kamu bisa memikirkan langkah ini. Kamu jauh lebih baik daripada utas Jia Suangai yang mengikat pada dirinya sendiri." Petik 1. Itu benar. Mereka memiliki kunci pada pakaian dasar mereka, tetapi mereka membutuhkan kunci untuk membuka kunci mereka, dan kemudian mereka bisa melepas lapisan terakhir pakaian. "Aku bersihkan, yang cabul, datang dengan jenis trik pria ini." Petik 1. Kemudian, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memarahi. Kemudian, Lin Ming tidak peduli lagi. Ya, jenis trik ini pada pria baik-baik saja untuk orang biasa, tetapi untuknya,
yang sudah berada di tingkat kedua kekuatan bawaan, dia hanya perlu menggerakkan jarinya untuk memecahkan kunci kecil pada pakaian. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Muyu, Minran, saya harus mengakui bahwa cara Anda berpikir untuk menipu saya benar-benar kejam, tetapi tidak ada gunanya bagi saya." Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming mendesaki bawaan di tubuhnya untuk memaksakan tikaman di dadanya. Petik 1. Tetapi saat berikutnya, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah lagi. Alih-alih dipaksa keluar, duri ini tiba-tiba, seperti makhluk hidup, langsung menuju tubuhnya bersama dengan ki bawaan di tubuhnya. Mereka juga memblokir beberapa acu poin di tubuhnya, dan kemudian membuatnya tidak bisa bergerak sebentar. "Ada apa denganmu, Lin Ming?" Melihat wajah Lin Ming sangat berubah, tiba-tiba dia berteriak, dan kemudian berubah menjadi patung tanpa bergerak. Bai Muyu dan Chen Minran takut sejenak. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Lin Ming tidak sengaja menggodanya. Pada saat ini, Lin Ming juga menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Pertama-tama, ia percaya bahwa Bai Muyu dan Chen Minran tidak meletakkan kaktus di tempat tidur. Dan duri ini sangat aneh sehingga mereka dapat memasuki tubuh manusia secara langsung di sepanjang bawaan ki dan menyegel acu points dalam tubuh. Jadi kaktus ini tidak dapat diletakkan di tempat tidur oleh Wu Sunyi dan lainnya untuk menipu dia. Jadi, siapa yang meletakkan kaktus ini di tempat tidur? Bab 293. Memikirkan hal ini, Lin Ming bertanya kepada Bai Muyu dan Chen Minran, "Muyu, Minran, yang datang ke kamarku sebelum aku masuk." Mereka berdua menggelengkan kepala tanpa berpikir, tidak ada yang pernah masuk. Petik 1. Haha, tepat saat ini, tawa dingin terdengar di luar balkon. Suara tawa membuat Lin Ming mendapatkan benjolan angsa dalam sekejap. Ya, sekarang kekuatannya adalah teror tingkat kedua. Jika ada nafas abnormal atau gerakan abnormal di sekitarnya, ia dapat merasakannya dengan jelas. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Ada seseorang di balkon di luar, tetapi dia tidak menyadarinya untuk pertama kalinya. Apalagi dari suara, sisi lain juga seorang wanita. Karena Lin Ming tidak dapat mendeteksi keberadaan pihak lain, kekuatan wanita ini mungkin telah menakut-nakuti gelar yang tak terbayangkan, setidaknya, itu akan lebih dari 3 tingkat lingkungan kongenital. Siapa di luar sana? Tiba-tiba mendengar balkon di luar cincin suara wanita yang dingin, Bai Muyu dan Chen Minran, segera juga tidak bisa tidak takut, maka Bai Muyu adalah minuman dingin satu pintu keluar. Pada saat ini, kain tirai di balkon bergerak ke atas. Saat berikutnya, suatu angka muncul di hadapan 3 orang. Sutra. Melihat angka ini, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa menahan nafas udara sejuk dan mundur. Wanita yang datang bukan 1,8 meter, setinggi 1,75 meter. Dia memiliki sepasang mata dan feng yang sempit, hidung mungil, bibir tipis, wajah dan kulit yang sehat. Seluruh orang adalah wanita oriental yang sangat khas. Seluruh orang juga memberi orang pesona yang sangat unik. Untuk sesaat, menilai dari penampilan wanita itu, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa pihak lain tidak memiliki hubungan dengan mereka, dan bahkan terlihat lebih luar biasa. Wanita itu juga datang dengan aura yang kuat, dan matanya yang dingin menyapu. Untuk sesaat, suhu di ruangan itu sepertinya menjatuhkan lebih dari 10 derajat. Sebagai orang biasa, Bai Muyu dan Chen Minran merasa bahwa ada aliran udara yang kuat yang datang dari wanita ini, yang membuat mereka mundur tanpa sadar. Setelah melirik Bai Muyu dan Chen Minran, wanita itu mendengus, jelas menunjukkan jijiknya. Kemudian ketika matanya jatuh di Lin Ming, itu menunjukkan kebencian yang kuat, seolah-olah Lin Ming telah meninggalkan orangnya yang tak berperasaan. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, melihat wanita oriental yang sangat khas ini dengan aura yang kuat. Ya, pada saat melihat wanita ini, Lin Ming memang merasakan keakraban,
tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dan kapan dia bertemu dengannya. Gadis ini, apakah kamu kenal aku? Tentu, Lin Ming bisa melihat sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi lawannya, sehingga ia meminta segera. Setelah mendengar ini, kebencian di mata wanita menjadi lebih intens. Kemudian dia hanya menatap Lin Ming, seolah-olah dia ingin melihat pikiran Lin Ming. Untuk sesaat, melihat bahwa apa yang wanita tidak berbicara tentang hanya menatap dirinya, Lin Ming merasa sedikit sebuah bingung. Yang lebih buruk adalah bahwa ia telah berubah metode pernapasan ajaib, meskipun dua benang dari bawaan Qi juga segera bergerak menuju menusuk yang masuk ke dalam tubuh dan mengelilingi mereka. Namun, apa yang membuat Lin Ming detak jantung adalah bahwa dia tidak tahu apa duri ini. Dia sangat sulit dan tampaknya sangat spiritual. Dia bahkan tahu bagaimana untuk menghindari Qi bawaan. Namun, apa yang membuat Lin Ming sedikit lega adalah bahwa melalui operasi metode pernapasan, duri ini dapat benar-benar dipaksa keluar, tapi sekarang itu butuh waktu, setidaknya 10 menit. Nah, Anda Heartbreaker. Petik 1. Benar saja, saat ini, sebagai kebencian di mata wanita menjadi lebih dan lebih intens, wanita itu juga menggertakkan giginya. Melihat Lin Ming, katanya, setelah bermain dengan orang lain, ia meninggalkan mereka. Sekarang saya lupa siapa saya. Petik 1. Apa? Mendengar ini, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu menunjukkan tampilan tercengang. Lalu mereka melihat Lin Ming dan wanita dengan tampilan yang unik dan pesona yang berbeda. Mereka juga marah. Saya tidak bisa tidak mengutuk dalam hati saya. Ini terkutuk pria. Bagaimana bisa seorang wanita cantik seperti untuk berkumpul bersama dengan dia? Sekarang bahkan orang tak berperasaan berteriak padanya. Dia mungkin telah melakukan sesuatu yang marah dan kesal kepada wanita cantik orang lain. Berpikir ini, sejenak, Bai Muyu dan Chen Minran semua marah dan menatap Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak dapat memperhatikan Bai Muyu dan Chen Minran. Setelah mendengarkan kata-kata wanita cantik ini, ia bahkan lebih bingung dan mencoba bertanya, "Wanita cantik ini, siapa namamu?" Sebagai soal fakta, Lin Ming juga menunda-nunda. Begitu 10 menit tiba, ketika ia memaksa keluar tusukan aneh di tubuhnya, itu tidak terlalu terlambat untuk menetap dengan wanita ini. Pada saat ini, Lin Ming secara alami dapat melihat bahwa ini kaktus aneh harus telah meletakkan di tempat tidur dengan keindahan aneh yang sama. Keindahan tiba-tiba mendengus ke Lin Ming. Kemudian mata Dan Feng berkilat membunuh. Setelah melihat Muyu dan Chen Minran, katanya, "Tampaknya Anda telah di kampung halaman lembut terlalu lama, dan seluruh orang telah kehilangan memori." Sekarang, saya mendengar wanita ini mengatakan ini, dia juga terlihat pembunuh. Lin Ming tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia terkejut. Lalu ia meraung keluar, "Menghentikannya jika Anda berani menyentuh wanita saya akan membunuh Anda tidak peduli siapa Anda." Petik 1. Tiba-tiba, mata wanita itu tertuju pada wajah Lin Ming lagi, dan kemudian ada jejak warna di matanya. Kemudian suaranya menjadi lembut, dan dia berkata, "Anda pria tak berperasaan, Anda baik dalam hal ini. Dalam rangka untuk melindungi wanita Anda bahkan dapat memberikan kehidupan seks Anda sendiri. Saat itu, saya hanya jatuh cinta dengan Anda, jadi saya pergi ke tempat tidur dengan Anda." Apa-apaan? Tiba-tiba, mata Lin Ming melebar dan ia meraung keluar, "Gadis, kau baru saja keluar dari rumah sakit saraf kapan aku berhubungan seks dengan Anda?" Lin Ming tidak begitu jahat. Dingin lain, wajah wanita ini tiba-tiba muncul warna pemalu sedikit, suara rendah mengatakan, "Kegilaan malam itu, saya ingat dengan jelas setiap hari, kita Plum Blossom 5 derajat. Anda lagi dan lagi untuk mengirim orang ke puncak kebahagiaan, Gel, kau begitu tahu malu, Tiba-tiba, Lin Ming terkejut. Bab 294. Ya, tiba-tiba, dia benar-benar memikirkannya,
tetapi ketika dia memikirkannya tiba-tiba, wajah Lin Ming berubah putih. "Kamu, apakah kamu Gu Dongman?" Kemudian suara Lin Ming tidak bisa membantu mengguncang dan bertanya. Namun, segera setelah itu, Lin Ming tenang, dan kemudian dia tidak bisa menahan huming. Memang benar bahwa Lin Ming bukan orang pertama yang mengalami urusan manusia. Terlebih lagi, yang paling penting, dia tidak lagi memiliki 5 rabisan kekuatan di tubuhnya, tetapi kekuatannya telah mencapai keadaan bawaannya. Sekarang, dia tidak akan membiarkan Gu Dongman, yang seperti harimau atau serigala, memintanya tanpa menahan diri. Itu benar. Sebenarnya, itu kembali 4 tahun. Pada saat itu, Lin Ming kembali ke Cina untuk melakukan misi. Kemudian ketika dia minum di bar di malam hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang tidak hanya unik dalam temperamen tetapi juga sangat unik dalam keindahan. Dia dipesona dan dilecehkan oleh beberapa gangster. Kemudian, secara alami, Lin Ming tidak ragu untuk melawan gangster kecil itu. Setelah melihat bahwa wanita itu mabuk, Lin Ming membawanya ke hotel untuk membuka kamar dan menetap. Namun, untuk mengejutkan Lin Ming, dia tidak melihat kelainan sekecil apapun dari wanita ini, bukan karena dia adalah orang biasa, tetapi karena dia adalah tuan, seorang guru yang jauh lebih kuat daripada dia. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa sangat jarang baginya untuk bertemu dengan pria pemberani seperti Lin Ming. Dia seharusnya menjatuhkannya. Pada awalnya, Lin Ming berpikir bahwa dia benar-benar memiliki perselingkuhan yang luar biasa. Tapi kemudian, sebuah adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Ya, sepertinya wanita ini tidak akan pernah puas. Dia memintanya lagi dan lagi, yang membuatnya kehilangan energinya selama 5 kali berturut-turut, dan kemudian meninggal. Pada saat itu, kejadian ini hampir membuat Lin Ming muntah darah, tetapi kekuatan pihak yang lain terlalu tinggi untuknya. Jadi dia dengan enggan menyarankan pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar perselingkuhan yang gila dan luar biasa, hampir habis. Memikirkan hal ini, Lin Ming tiba-tiba memikirkan hal lain, dan dia tidak bisa meminta bertanya, apakah Anda kakak perempuan Tang Wenbing, pemimpin kelompok Tang? Benar saja, Gu Dongman mengangguk, dan kemudian dengan sedikit ketidakpuasan, mengatakan, ketika Anda pergi, kami melewatkan siang dan malam. Sekarang itu tidak mudah. Setelah saya akhirnya mendapat kabar Anda, saya tidak bisa menyingkirkan hal-hal penting lainnya. Lalu aku membiarkan Wen Bing datang kepadamu dan mengajarimu pelajaran. Tapi tanpa diduga, Wen Bing tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Petik 1. Kemudian, Gu Dongman melihat Lin Ming secara langsung lagi. Dia tidak bisa tidak menjilat bibirnya, seolah-olah dia akan makan Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengus dengan dingin dan berkata, Gu Dongman, Anda hampir menghabiskan energi saya dan kehilangan hidup saya. Mengapa Anda ingin melakukannya lagi hari ini? Melihat tubuh Lin Ming, Gu Dongman juga tampaknya sadar diri dan berkata, 4 tahun tidak melihat, tubuhmu juga jauh lebih kuat. Kamu pasti jauh lebih kuat. Tampaknya kita bisa membuatnya 10 derajat malam ini. Petik 1. Setelah mendengar ini, Bai Muyu dan Chen Minran tertegun pada awalnya. Mereka memandang Gu Dongman dengan melihat monster. Pada saat yang sama, hati dua orang juga diam-diam jalan, Tuhan, apa wanita, malam untuk datang 10 kali. Plum BLOSSOMS 10 derajat. Setelah mendengar ini, Lin Ming juga memberikan ham yang dingin, dan kemudian matanya menjadi terpesona. Dia menembak tubuh yang indah Gu Dongman naik dan turun, dan berkata, Hei, aku ingin bermain denganmu. Bagaimanapun, kamu juga keindahan terbaik. Sebagai seorang pria, sayang sekali jika aku merindukanmu. Oh, baik. Pada titik ini, Lin Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tampak lebih keperakan dan berkata, sekarang aku akan mengambil inisiatif itu. Aku akan memberitahumu untuk mengenakan postur tubuh yang kamu inginkan. Petik 1. Tidak, kegilaan malam itu 4 tahun lalu benar-benar melaju Lin Ming gila.
Sekarang dia secara alami ingin kembali dan membiarkan Gu Dongman mencoba kekuatannya. Mei Kei 2 kali. Apakah kamu mengambil inisiatif? Mendengar kata-kata Lin Ming, wajah Gu Dongman perlahan-lahan didinginkan dan berkata dengan dingin, jika aku menolak, akan membunuhku. Haha, sayang sekali Anda berada di bawah kendali saya sekarang. Anda tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang saya ingin Anda lakukan, Anda harus lakukan untuk saya. Dengan itu, Gu Dongman menjilat mulutnya lagi dan berjalan menuju Lin Ming. Mendengarkan percakapan mereka, Bai Muyu dan Chen Minran tidak begitu takut pada saat ini. Mereka dengan cepat melangkah keluar dan memblokir Lin Ming. Secara alami, jika Gu Dongman dan Lin Ming akan datang ke sini 10 kali, akan sangat sulit bagi Lin Ming untuk tidak menangis. Kamu melihat seorang wanita, kamu sangat menginginkannya. Kamu pergi mencari pria yang kuat, kamu ingin menemukan beberapa, jangan menabrak ide pacarku. Petik 1. Segera, Bai Muyu memandangi Gu Dongman dengan wajah marah dan berkata. Chen Minran juga membuka mulutnya ke Gu Dongman dan berkata, kamu terlalu banyak. Bagaimana kamu bisa melakukan itu 10 kali berturut-turut? Bahkan para dewa tidak tahan dengannya. Kamu jelas ingin membunuh Lin Ming. Petik 1. Gu Dongman melangkah berhenti, penampilan cahaya dingin, menyapu Bai Muyu dan Chen Minran setelah satu mata, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gelombang langsung tangan, angin kencang yang tak terlihat akan bertiup, biarkan dua orang terbang ke atas. Tapi Gu Dongman sepertinya tidak mau menyakiti mereka. Kali ini, dia membiarkan mereka jatuh di tempat tidur. Lalu dia mengabaikan Bai Muyu dan Chen Minran. Gu Dongman memandang Lin Ming dengan pandangan apresiatif di matanya dan berkata, aku sudah bertemu banyak pria, tetapi sungguh, tidak ada orang yang bisa membuatku bersemangat. Kamu adalah satu-satunya. Petik 1. Setelah jeda, mata Gu Dongman tampaknya memflash jejak ketidakberdayaan dan kesedihan, dan kemudian berkata, bahkan, Anda melihat permintaan saya sangat kuat. Apakah Anda pikir saya adalah jenis wanita yang memanjakan? No. Mengguncang kepalanya, Gu Dongman berkata lagi, Matnis malam itu sebenarnya adalah pertama kalinya saya, dan sejak saat itu, saya belum menemukan pria kedua. Saya sudah menunggu untuk bertemu Anda lagi. Lin Ming tidak bisa menahan huming, apakah Anda bercanda? Anda menghabiskan energi saya dan hampir kehilangan hidup saya. Akankah saya percaya apa yang Anda katakan? Pada saat ini, wajah Gu Dongman juga didinginkan lagi. Maka dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih pakaian Lin Ming. Segera setelah dia mencoba, dia akan merobek mereka. Namun, pada saat ini, tangan Lin Ming tiba-tiba bergerak, dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan Gu Dongman. Sehat, tiba-tiba, ekspresi Gu Dongman berubah, dan kemudian dia berkata dengan syok, Anda telah diracuni oleh serangga duri, dan acu points telah disegel. Bagaimana mungkin Anda tiba-tiba bergerak? Bab 295. Lin Ming tertawa dan kemudian berkata, Gu Dongman, setelah Anda melunasi utang Anda berutang saya akan melihat apakah saya sedang dalam suasana hati yang baik, dan kemudian saya akan memutuskan apakah akan memberitahu Anda. Petik 1. Kau, ketika mendengar ini, mata dan Feng unik Gu Dongman tiba-tiba melebar. Kemudian dia melihat Lin Ming marah dan bertanya, brengsek, kapan saya berutang Anda? Sebagai Lin Mingli mengambil begitu saja, ia berkata, mengapa? Apa yang Anda katakan, bagaimana Anda bisa melupakan begitu cepat? Anda mengatakan bahwa saya mengirim Anda ke puncak kebahagiaan 5 kali berturut-turut. Petik 1. Memang benar bahwa kejadian 4 tahun lalu meninggalkan bayangan di dalam hati Lin Ming. Jika tidak, ia akan diakui Gu Dongman pertama kalinya ia bertemu dengannya. Bahkan, pertama kali setelah itu terjadi, Lin Ming memilih untuk melupakannya sadar. Hari ini, jika bukan karena penampilan Gu Dongman ini, dan jika bukan karena menyebutkan Gu Dongman tentang kejadian 4 tahun lalu,
aku takut Lin Ming tidak akan berpikir tentang hal itu atas inisiatifnya sendiri. Karena hal ini, biarkan dia juga tak terlupakan. Namun, saat ini, ia tidak apa yang dia dulu. Tentu, ia ingin membiarkan Gu Dongman melunasi utang-utangnya, dan kemudian benar-benar menghilangkan bayangan di dalam hatinya. Bahkan, metode bagaimana membayar utang juga sederhana, yaitu untuk orang memperlakukan dengan cara mereka sendiri. Tentu saja, Lin Ming tidak akan segila Gu Dongman. Dia akan melakukannya 5 atau 6 kali, atau bahkan lebih dari kali 10. Menghadapi Gu Dongman, seorang wanita cantik dengan daya tarik yang unik, Lin Ming berpikir bahwa ia hanya perlu 2 kali. Dan dia juga memiliki pengalaman yang cukup untuk menangis Gu Dongman di tempat tidur, dan kemudian ia bisa menghilangkan bayangan tahun itu. Tentu saja, tidak mudah untuk berurusan dengan Gu Dongman sekarang. Pertama-tama, pada saat menggenggam pergelangan tangan Gu Dongman ini, Lin Ming secara alami menyadari kekuatan Gu Dongman ini. Sama seperti ia menduga, Gu Dongman memiliki 3 bawaan Qi dalam tubuhnya, yang merupakan 3 lapisan negara bawaannya. Tentu saja, Lin Ming memiliki keuntungan sendiri. Ya, itu adalah metode pernapasan ajaib yang membawanya panen lagi. Hanya beberapa menit yang lalu, ketika ia mendesak metode pernapasan untuk mendorong keluar yang menusuk aneh, adegan aneh juga terjadi. Artinya, seperti pembunuhan sebelumnya dari Zigu antara Zimugu, ketika dengan pengoperasian metode pernapasan, 2 benang dari bawaan Qi akhirnya membungkus duri. Saat berikutnya, rute duri aneh mencair satu demi satu, dan kemudian langsung menjadi jejak napas. Kemudian, napas ini, juga kedua sutra bawaan Qi, lagi dengan operasi metode pernapasan pintu. Segera setelah itu, ada adegan yang membuat Lin Ming hampir gembira. Ya, dengan pengoperasian metode pernapasan, ketika napas mereka benar-benar menyatu dengan 2 Qi alami, 2 Qi alam juga menyatu bersama-sama, dan kemudian tiba-tiba dipisahkan menjadi 3. Memang benar bahwa ada 3 Qi alami dalam tubuhnya, yang hanya menunjukkan satu masalah, yaitu, kekuatan Lin Ming telah menembus dari tingkat kedua ke tingkat ketiga dalam sekejap. Pada saat itu, Lin Ming hampir gembira, dan ia tidak bisa menahan perasaan agak curiga. Artinya, bagaimana metode pernapasan ini bisa melawan langit? Mari kita tidak mengatakan bahwa Qi kekuatan bisa menembus di bawah pemukulan sebelumnya. Sekarang langsung dapat mencairkan benda asing ke dalam tubuh, dan kemudian mengubahnya menjadi nafas, yang juga membuat istirahat Qi bawaan melalui. Lin Ming sudah melihat efek samping dari metode pernapasan ini, jadi dia cepat tenang, dan kemudian ia ingin membuat kesepakatan yang baik dengan Gu Dongman. Pada saat ini, Gu Dongman juga sangat marah ketika dia melihat Lin Mingli mengatakan kalimat tersebut. Dia mengatakan, Lin Ming, saya akan memberitahu Anda. Pada saat itu, saya awalnya direncanakan untuk melakukannya kali 10, tapi demi keberanian Anda, saya hanya membiarkan Anda pergi sekali. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan menyelinap pergi ketika saya tidak memperhatikan. Saya harus menjadi orang yang menetap akun ini dengan Anda, Petik 1. Pada titik ini, Gu Dongman mendengus lagi, dan ia membuat upaya besar di tangannya. Tapi saat berikutnya, dia menghadapi berubah sangat. Mata dan Feng juga tetap di tangan Lin Ming yang digenggam pergelangan tangannya. Dia berseru, mengapa kau begitu kuat ini bagaimana mungkin? Itu benar. Kekuatan Gu Dongman ini memang 3 tingkat negara bawaannya. Sekarang dia harus bisa melepaskan diri dari tangan Lin Ming dengan mudah. Bahkan saat yang lalu, dia seharusnya tidak tertangkap oleh pergelangan tangan Lin Ming. Tapi sekarang, 2 hal tersebut telah menjadi kenyataan. Lin Ming, Gu Dongman melihat Lin Ming dengan ekspresi kaget di matanya dan bertanya, aku mendengar Wen Bing mengatakan bahwa kekuatan Anda adalah tingkat kedua lingkungan bawaan, sementara kekuatan saya adalah tingkat ketiga lingkungan bawaan. Bagaimana kekuatan Anda menjadi jauh lebih besar dari saya? Lin Ming, di sisi lain,
tampak misterius dan berkata sambil tersenyum, berita dari pemimpin tim Tang telah jatuh di belakang. Petik 1. Apa maksudmu, ah? Petik 1. Hanya bertanya, wajah Gu Dongman tiba-tiba menunjukkan warna tiba-tiba, dan kemudian warna shock di matanya menjadi lebih intens, dan kemudian berseru. Kekuatan Anda, itu lebih dari 3 tingkat lingkungan bawaan. Pada saat ini, Lin Ming tidak berencana untuk terus berbicara omong kosong lagi, jadi dia memberitahu Bai Muyu dan Chen Minran untuk membiarkan mereka pergi keluar. Setelah 2 orang pergi keluar, tangan Lin Ming lagi kekuatan, dan seluruh orang Gu Dongman ini telah jatuh ke dalam pelukannya. Kemudian mata Lin Ming tertuju pada Gu Dongman dan berkata, Gu Dongman, saya mengatakan untuk mengambil inisiatif, saya mengatakan untuk mengambil inisiatif. Saya mengatakan bahwa jika Anda ingin menempatkan pada jenis postur, Anda harus menempatkan pada jenis postur. Malam ini, Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus melunasi hutang. Petik 1. Selain itu, Bai Muyu dan Chen Minran lega, sehingga mereka mendengarkan Lin Ming dan pergi keluar. Kemudian segera setelah mereka keluar, mereka melihat Du Sengjun dan Jia Suangai lantai atas datang bersama-sama. Mereka berdua tampak aneh. Lihat mereka. Kemudian, Jia Suangai tidak bisa membantu tetapi bertanya, Muyu, Minran, Lin Ming, Anda telah melakukan pekerjaan yang mengerikan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang pakaian dasar Anda. Petik 1. Chen Minran menggelengkan kepalanya dan berkata, pada kenyataannya, Lin Ming tidak menyentuh kita. Petik 1. Du Sengjun tidak bisa membantu berseru, oh, itu hal yang aneh. Anda bermain ganda dengan dia, dan dia bisa membiarkan Anda pergi. Petik 1. Wajah Bai Muyu masih menunjukkan jejak khawatir, menambahkan, pada kenyataannya, ada sedikit kecelakaan ketika Lin Minggang ingin memulai, seorang wanita yang sangat aneh muncul. Petik 1. Nah, wanita aneh. Setelah mendengar ini, Du Sengjun dan Jia Suangai tercengang. Kemudian, Jia Suangai tidak bisa membantu mengatakan, wanita ini harus cantik juga. Petik 1. Itu benar. Bai Muyu dan Chen Minran mengangguk untuk pertama kalinya. Bab 296. Du Sengjun tidak bisa menahan hukuman kasar, aku bersihkan. Lin Ming ini benar-benar menentang surga, kita sudah memiliki 5 keindahan terbaik di sini, kenapa sekarang yang lain datang untuk mencarinya? Petik 1. Bai Muyu, Chen Minran dan Jia Suangai juga terdiam untuk sementara waktu. Di mana Lin Ming sekarang? Pada saat ini, dengan suara cemas, seorang sosok datang ke lantai 2 dari beberapa langkah di lantai bawah. Mereka bertiga memandang tokoh cemas ini. Ya, angka ini adalah Wen Bintang. Setelah Gu Dongman muncul, Tang Wenbing mengatakan kepada Gu Dongman tentang Lin Ming. Gu Dongman juga mengatakan bahwa dia akan melihat Lin Ming besok. Namun, untuk mengejutkan Wenbing, Gu Dongman menghilang setelah dia pergi ke kamar mandi. Setelah mencari di rumah, dia tidak menemukannya. Dia menyadari bahwa itu tidak baik. Menurutnya, Lin Ming, yang lahir di tingkat kedua, sudah sangat kuat, tetapi di depan Gu Dongman, ia masih tak berdaya. Ya, dia tahu dengan jelas bahwa Gu Dongman adalah murid keluarga pertapa. Dia memiliki banyak cara aneh di tangannya. Apalagi dia juga yang paling penting. Kekuatan Gu Dongman adalah 1 tingkat lebih tinggi dari Lin Ming's, dan dia adalah tingkat ketiga dari negara bawaannya. Segera setelah Gu Dongman menemukan Lin Ming, ia harus dihukum berat oleh Gu Dongman. Wajar baginya untuk sedikit terluka, dan dia lebih cenderung terluka parah. Tang Wenbing tahu dengan jelas bahwa Jia Yongguang telah pergi untuk menemukan keberadaan Lu Hongtao, dan akan ada petunjuk besok, sementara Lin Ming terluka sekarang, jadi itu bukan waktu untuk terluka. Jadi dia datang dengan cepat. Melihat Wenbing Tang begitu cemas, Bai Muyu melirik pintu kamar Lin Ming dan berkata, orang ini sangat sibuk sekarang. Kurasa dia tidak punya waktu untuk melihatmu. Petik 1. Saat mendengar ini,
Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi lebih cemas. Dia hampir meraung, "Di mana Lin Ming sekarang? Anda harus memberitahu saya dengan cepat. Apakah dia di kamar?" Roaring, Tang Wenbing akan menendang pintu. Melihat penampilan Tang Wenbing, 4 orang Bai Muyu terkejut. Lalu Du Sengjun dengan cepat menghentikan Tang Wenbing dan bertanya, "Ada apa dengan pemimpin tim Tang? Apakah petugas polisi yang bermata merah dan gila semakin buruk?" Tang Wenbing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan situasi di biro. Ini Lin Ming. Lin Ming berada dalam bahaya sekarang." Petik 1. Bahaya. Untuk sesaat, Bai Muyu dan Chen Minran saling memandang, dan segera memahami apa arti Wenbing. Kemudian Bai Muyu berkata, "Pemimpin tim Tang, saya mengerti. Anda khawatir tentang wanita itu bernama Gu Dongman yang akan melukai Lin Ming. Bahkan, pemimpin tim Tang, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, karena Gu Dongman telah melakukannya ditundukkan oleh Lin Ming sekarang." Petik 1. Apa? Tang Wenbing terkejut dengan ini. "Anda tahu, Lin Ming adalah kekuatan lapisan kedua dari lingkungan bawaan, sementara Gu Dongman adalah kekuatan lapisan ketiga dari lingkungan kongenital." Kemudian Tang Wenbing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan berbohong padaku. Itu tidak mungkin." Petik 1. Kemudian flash, bypass Wenbing di depan Du Sengjun, kaki dinaikkan, dan kemudian tiba-tiba menuju tendangan pintu kamar tidur. Dengan keras, dengan kekuatan Wenbing Tang, dia langsung menendang pintu kamar. Sekali lagi, dengan suara gemetar bumi, pintu kamar jatuh di tanah. Untuk sementara waktu, sepertinya seluruh villa terkejut. Setelah itu, Tang Wenbing segera melangkah ke kamar, tetapi pada saat itu, Tang Wenbing konyol. Saat berikutnya, wajahnya juga sangat aneh. Bai Muyu, Chen Minran dan Jia Suangai, yang mengikuti Lin Ming ke kamarnya, juga sangat aneh sejenak, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit merah. Itu benar. Lin Ming hanya mengenakan sepasang celana petinju, sementara Gu Dongman tidak punya apa-apa padanya. Dia berbaring di tempat tidur, dan Lin Ming ada di sampingnya. Dia baru saja mengangkat telapak tangannya, seolah-olah dia ingin mengalahkan Gu Dongman. Melihat adegan seperti itu, bagaimana membuat Tang Wenbing tidak bodoh? Menurutnya, itu harus Lin Mingcai yang berbaring telanjang di saat ini. Dan orang yang mengangkat tangannya harus Gu Dongman. Untuk adegan seperti itu, Tang Wenbing benar-benar bingung, tidak bisa mengerti. Lin Ming, bagaimanapun, tidak tahu seberapa depresi dia. Dia pikir dia baru saja menelanjangi Gu Dongman. Tepat setelah dia ingin memiliki foreplay kecil, dia dan Gu Dongman masuk ke tema itu, selesai menyalahgunakan Gu Dongman, menangis Gu Dongman, dan kemudian menghilangkan bayangan di dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba, pintu kamar ditendang terbuka. Dia mengangkat tangannya dan berhenti di udara. Lin Ming tertegun. Kemudian dia memandang Tang Wenbing dan berkata, "Ketua tim Tang, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin masuk, ketuk pintu terlebih dahulu. Pintu yang bagus telah ditendang olehmu secara langsung. Katakan padaku betapa dahsalahmu." Petik 1. Kamu, celaan ini dengan celaan, biarkan Tang Wenbing dirugikan pada suatu waktu hampir menangis, dan kemudian juga tidak dapat membantu menderu ke Lin Ming, "Bajingan, aku khawatir kamu dilecehkan oleh Gu Dongman, ini adalah pintu tendangan." Petik 1. Lin Ming melirik tubuh Gu Dongman yang tidak terhalang dan bersenandung, itu hanya seorang wanita. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyalahgunakan Lin Ming." Petik 1. Apa? Kalimat ini adalah membiarkan Wenbing Tang tidak bisa membantu tetapi mata yang indah menatap, mengaburkan, Gu Dongman, tetapi 3 tingkat kekuatan bawaan, bagaimana tidak bisa menyalahgunakan kekuatan Anda? Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu. Dia tidak menjelaskan banyak sejenak. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Ketua tim Tang, Anda khawatir tentang saya. Saya mengerti kebaikannya, tetapi sekarang saya punya sesuatu untuk dilakukan. Anda, oh, ya, dan apakah Anda akan keluar dulu?"
Dengan itu, Lin Ming juga melirik Mu Yu dan lainnya. Sehat. Petik 1. Bai Mu Yu menatap Gu Dongman, yang berbaring di tempat tidur dan tampaknya menunggu Lin Ming. Dia keluar dulu dan kemudian Chen Minran keluar. Secara alami, mereka berdua mendengar percakapan antara Lin Ming dan Gu Dongman sebelumnya. Secara alami, mereka juga tahu bahwa mereka tampaknya memiliki perselisihan lama. Saat ini, itu tidak nyaman bagi mereka untuk mengganggu balas dendam Lin Ming, sehingga mereka secara alami meninggalkan kamar tidur. Melihat mereka pergi, Jia Suangai tidak banyak bicara dan pergi bersama mereka. Tetapi hanya Tang Wenbing berdiri di tempat yang sama dan keluar, tetapi dia tidak tinggal. Untuk sesaat, dia dengan canggung tertegun. Ketua Tang. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, dan kemudian berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, apakah Anda ingin tinggal dan bermain 1 lawan 2 bersama kami? Ah, kamu bajingan. Wenbing Tang tidak dapat membantu menangis dengan marah, dan kemudian menatap Lin Ming dengan marah. Bab 297 Lin Ming mengangkat bahu dan kemudian berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, karena Anda tidak ingin bermain dengan kami, tidak menempel di sekitar sini pada titik ini. Lin Ming melirik pintu kamar tidur yang telah dihancurkan di tanah, dan kemudian berkata kepada Tang Wenbing, pemimpin tim Tang, ketika Anda pergi keluar, silahkan mengambil pintu ini dengan Anda. Dan blok itu di pintu, hehe. Petik 1. Ketika ia mengatakan bahwa, Lin Ming tertawa dan membuat wajah Tang Wenbing ini sangat pucat lagi. Namun, melihat apa yang dimaksud Tang Wenbing masih tampaknya tidak ingin meninggalkan. Pada saat ini, Lin Ming bingung. Dia melotot dan bertanya dengan marah, pemimpin tim Tang, Anda tidak ingin bermain dengan kami dan Anda tidak ingin meninggalkan. Apa maksudmu? Dengan itu, Lin Ming tiba-tiba datang dan berkata, oh, begitu. Apakah Anda ingin melihat pertunjukan antara Gu Dongman dan saya? Diam, brengsek. Petik 1. Pada saat ini, di mana Tang Wenbing dapat bertahan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengganggu dengan minuman dingin. Setelah itu, ia memandang Gu Dongman di tempat tidur. Wajahnya serius, dan kemudian dia berkata, Lin Ming, aku sangat serius untuk mengingatkan Anda sekarang, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda tenang Gu Dongman. Namun, tidak peduli apa, Gu Dongman adalah anggota dari keluarga Pertapa dan seorang murid dari keluarga Pertapa. Anda tidak dapat melakukan ini padanya. Petik 1. Oh, aku tidak bisa melakukan ini padanya. Tiba-tiba, Lin Ming memberikan ham dingin, diikuti oleh dia, ia juga menamparkan tangannya, dan telapak tangannya sudah menamparkan Gu Dongman. Sehat, Gu Dongman hanya bersenandung. Langkah tiba-tiba Lin Ming alami membuat mata indah Tang Wenbing ini menatap tanpa sadar besar. Ketika dia melihat Gu Dongman hampir tidak ada respon, dia terkejut. Memang, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming Gu Dongman. Dia bisa membiarkan Gu Dongman berbaring di tempat tidur jadi cerdik bahwa ia tidak bergerak. Melihat penampilan tercengang Tang Wenbing ini, Lin Ming bersenandung, pemimpin tim Tang, tidak peduli apa yang Anda katakan atau lakukan malam ini. Aku tidak akan membiarkan Gu Dongman pergi. Selain itu, saya juga mengingatkan Anda bahwa ini adalah masalah antara Gu Dongman dan saya. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa itu adalah perseteruan lama. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam hal itu. Setelah jeda, melihat bahwa warna es Tang Wen telah menjadi lebih jelek, Lin Ming melanjutkan, tentu saja, saya tidak keberatan tangan Anda, tetapi Anda harus berpikir tentang konsekuensi setelah Anda melakukannya. Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming, yang hanya mengenakan sepasang celana boxer, turun dari tempat tidur, dan kemudian melangkah maju untuk Tang Wenbing langkah demi langkah. Petik 1. Begitu Lin Ming turun dari tempat tidur, Tang Wenbing menjerit dalam hatinya. Memang, menurut dia, angka Lin Ming adalah begitu baik bahwa dia bisa melihat sempurna 8 otot perut Lin Ming dan otot dada sekilas.
Meskipun ia telah melihat banyak tokoh laki-laki, dia dapat yakin bahwa ada sosok sekali tidak ada laki-laki di dalam hatinya, ini sebagus Lin Ming. Setelah saat itu, hati Tang Wenbing ini tidak bisa membantu bermunculan. Kemudian dia tidak berani melihat kedua. Lalu ia menunduk dan melangkah mundur. Jadi, sebagai Lin Ming berjalan menuju tirinya demi langkah, Tang Wenbing juga melangkah mundur, dan kemudian dengan cepat mundur ke pintu kamar tidur. Pada saat ini, Lin Ming secara alami berhenti. Lalu ia memandang Tang Wenbing dan berkata dengan senyum ambigu, "Hei, pemimpin Tang, jantung Anda berdetak cepat sekarang. Apakah kamu seperti gambar saya? Apakah Anda ingin menyentuhnya?" Dengan itu, tangan Lin Ming sudah digenggam tangan Tang Wenbing ini. Tampaknya dia tidak keberatan Tang Wenbing menyentuh sosoknya. Tetapi melihat Lin Ming menyelesaikan hukumannya, dia segera meraih tangannya ke telapak tangannya. Tang Wenbing berteriak, dan kemudian mundur. Pada saat ini, dia akhirnya mundur dari kamar tidur. Maka matanya yang indah hampir melebar. Dia memandang Lin Ming dan berkata dengan marah, "Bajingan, kamu hooligan. Aku mengutukmu untuk impotensi." Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam, dan dia berkata, "Kataku, pemimpin Tang. Kutukanmu terlalu ganas, oke. Bagaimana kamu bisa mengutuk dirimu sendiri?" Ini bukan dari membiarkan Tang Wenbing aleng, maka wajah kemarahan, "Bajingan, aku mengutuk jelas kamu, dengan aku punya setengah sen." Petik 1. Haha, tentu saja. Lin Ming tertawa, dan kemudian berkata, "Bingbing, jangan lupa bahwa Anda juga wanita saya. Anda mengutuk saya untuk fleksibiti domba. Apakah Anda tidak bergantung pada fakes di masa depan?" Kau bajingan, ini membuat Tang Wenbing marah lagi. Kemudian dia merasa bahwa jika dia berbicara dengan Lin Ming lagi, aku khawatir dia akan marah dengan Lin Ming. Jadi, setelah pemarah, Tang Wenbing tidak ingin melihat Lin Ming lagi dan berkata, "Yah, Anda bajingan, Anda tidak mendengarkan pengingat saya hari ini. Anda akan menyinggung Gu Dongman sepenuhnya. Anda dapat menunggu balas dendam dari keluarga pertapa." Petik 1. Kemudian, Tang Wenbing melangkah menuruni tangga dengan cepat. Lin Ming mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya. Kemudian dia mengambil pintu kamar dan memblokirnya di pintu. Kemudian Lin Ming secara alami menatap Gu Dongman di tempat tidur. Pada saat ini, setelah meninggalkan kamar tidur Lin Ming, Jia Suangai pulang. Lei Bing masih menunggunya di rumah. Adapun Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun, mereka bergegas ke kamar tidur Wu Sunyi. Itu benar. Suara pintu menabrak tanah sekarang benar-benar gemetar. Tidak mungkin bagi Wu Sunyi untuk tidak keluar dan melihat situasinya. Begitu khawatir, mereka bertiga secara alami memasuki kamar Wu Sunyi untuk pertama kalinya. Namun, setelah sekilas, ketiga orang melihat bahwa Wu Sunyi tidak di kamar tidur. Sama seperti dia khawatir, Chen Minran menatap balkon dan tiba-tiba memanggil, "Presiden Wu ada di balkon." Petik 1. Kata Chen Minran melewati langkah pertama, maka langkahnya kemudian tiba-tiba langsung menunjukkan sepasang ekspresi tertegun. Ketika Bai Muyu dan Du Sengjun, yang mengikuti dengan cermat, melihat Wu Sunyi duduk bersila di balkon, mereka juga terkejut. Ini, suara Chen Minran bergetar, dan matanya yang indah hampir bulat. Dia melihat Wu Sunyi, ini, apa yang Jenderal Wu lakukan? Sunyi, dan di jantung kejutan yang ekstrim, Bai Muyu juga lebih khawatir, dengan cepat berteriak beberapa. Namun, Wu Sunyi masih duduk bersila, bagian atas kepala, masih ada jejak gas putih keluar. Ya, ketiga orang akan sangat terkejut pada saat pertama kali ketika mereka melihat Wu Sunyi. Itu karena kepala Wu Sunyi memancarkan jejak udara putih. Adegan ini sepenuhnya membatalkan kognisi tiga orang. Untuk sesaat, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bab 298. Tetapi jika Lin Ming berada di sini, dia akan lebih terkejut dari mereka bertiga.
Memang benar bahwa Wu Yanyi jelas berlatih metode pernapasan magis diajarkan oleh Lin Ming. Orang tua pernah mengatakan Lin Ming tentang fenomena pernapasan Wu. Ini disebut tiga bunga berkumpul di bagian atas. Pada saat itu, ketika Lin Ming ditanya apa fenomena ini berarti, orang tua berhenti bicara. Lalu ia hanya melihat langit biru dalam keadaan linglung, dan tidak pernah menjelaskan kepada Lin Ming lagi. Sunyi. Saat ini, kepala Wu Sunyi adalah putih. Untuk Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun, mereka sangat aneh dan aneh. Pada saat yang sama, mereka lebih khawatir tentang Wu Sunyi. Bai Muyu berteriak Wu Yanyi lagi. Setelah ia keluar, ia akan mengguncang Wu Yanyi. Muyu, jangan sentuh Sunyi. Petik 1. Pada saat ini, Du Sengjun tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu, segera memanggil, biarkan Bai Muyu berhenti. Kemudian, Bai Muyu dan Chen Minran tidak dapat bantuan menatapnya curiga. Melihat ini, Du Sengjun tampak berpikir dan berkata, ketika saya masih di Akademi Polisi, saya mendengar pembicaraan instruktur kami tentang satu hal. Dia mengatakan bahwa beberapa orang yang berlatih seni bela diri akan menjadi putih ketika mereka bermeditasi. Petik 1. Tiba-tiba, Bai Muyu dan Chen Minran tidak bisa membantu tetapi jeritan. Kemudian, Bai Muyu tiba-tiba datang ke sesuatu. Dia berkata, Seng Juni, maksud Anda bahwa Sun Yi berlatih seni bela diri sekarang? Chen Minran, di sisi lain, bingung dan berkata, siapa yang akan duduk bersila dan tak bergerak seperti ini untuk berlatih seni bela diri? Kemudian, Du Sengjun tidak yakin, dan mengatakan, mungkin Sun Yi berlatih beberapa keterampilan mental internal. Petik 1. Bai Muyu dan Chen Minran tercengang. Kemudian Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi meringkuk mulutnya dan berkata, petugas Du, Anda telah melihat banyak bela diri drama seni TV, dan Anda masih memiliki keterampilan mental internal. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Sun Yi adalah budidaya kebenaran? Petik 1. Du Sengjun juga ragu-ragu dan mengatakan, meskipun tidak yakin apakah Sun Yi berlatih keterampilan mental internal, harus situasi yang sama oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengganggu Sun Yi. Kau tahu, jika Anda terganggu dalam proses berlatih, Anda mungkin harus dimiliki. Petik 1. Mendengar ini, Bai Muyu dan Chen Minran alami tidak berani mengganggu Wu Sunyi lagi. Mereka tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi dengan wajah khawatir. Pada saat ini, Du Sengjun mengatakan, namun, Lin Ming harus tahu persis apa yang terjadi pada Sunyi. Petik 1. Bai Muyu tidak punya cara yang baik. Lin Ming kini memiliki waktu yang baik dengan wanita lain. Jika ada yang ingin mengganggu dia sekarang, dia harus bertarung dengan siapapun. Petik 1. Tentu saja, saat ini, Bai Muyu dan Chen Minran bisa juga melihat bahwa tubuh Wu Sunyi ini tidak terlihat normal kecuali untuk udara putih datang dari atas kepalanya. Selain itu, dari wajah Wu Sunyi ini, Wu Sunyi tampaknya sangat santai dan mabuk. Begitu bunyi kata-kata Bai Muyu jatuh, suara yang tampaknya jeritan terdengar. Begitu saya mendengar itu, ada sesuatu yang aneh pada tiga wajah. Ya, jeritan itu datang dari mulut Gu Dongman ini. Dari jeritan ini, tampaknya bahwa Gu Dongman menderita siksaan tidak manusiawi pada saat ini. Untuk sesaat, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun semua menatap satu sama lain. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Segera setelah itu, ada tiga jeritan berturut-turut. Pada saat ini, ketiganya tampaknya dapat menebak apa yang sedang dilakukan Lin Ming dan Gu Dongman. Selain penampilan aneh mereka tidak bisa menahan perasaan aneh. Kemudian, teriakan diikuti dengan suara terus-menerus. Aku tidak tahu bagaimana petugas polisi bermata merah dan gila itu sekarang. Aku harus kembali dan melihatnya. Petik 1. Pada saat ini, Du Sengjun akhirnya tidak bisa mendengarkan, dan tidak bisa tinggal lebih lama. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi terburu-buru.
Segera setelah Du Sengjun pergi, Chen Minran juga membuka mulutnya ke Bai Muyu. Muyu, ketika manajer umum Wu bangun, telepon aku dan ceritakan tentang General Manager Wu. Aku harus pergi dulu, jadi aku harus pergi dulu. Petik 1. Setelah Chen Minran selesai, dia pergi terburu-buru. Segera setelah mereka pergi, jeritan dari kamar tidur Lin Ming menjadi lebih intensif dan keras. Hati Bai Muyu tidak bisa membantu bermunculan. Kemudian dia tidak tahan, jadi dia dengan cepat mengenakan headphone-nya, dan hampir menyalakan volume secara maksimal, dan mulai mendengarkan musik. Setengah jam kemudian, Bai Muyu memandang Wu Yanyi dan melihat bahwa Wu masih sama. Namun, udara putih yang keluar dari puncak kepalanya menjadi lebih aneh dan aneh. Adalah melihat bahwa jejak gas putih dalam rotasi, dalam melesat, samar-samar terlihat seperti bunga. Adegan seperti itu terlalu jarang dan aneh. Bai Muyu tidak dapat membantu mengeluarkan ponselnya dan merekamnya. Kemudian dia berencana untuk membiarkan Wu Sunyi melihat ketika dia bangun. Pada saat itu, dia juga bisa bertanya pada Lin Ming apa yang terjadi. Saat merekam adegan itu, Bai Muyu melepas earphone-nya untuk mendengar jika suaranya telah menghilang. Tapi yang membuat Bai Muyu sangat tertekan adalah begitu dia melepas earphone-nya, tangisannya masih berdering, dan itu tidak terdengar seolah-olah dia serak sama sekali. Tiba-tiba, Bai Muyu tidak bisa menahan humming. Orang ini, apa yang kamu lakukan? Sudah lebih dari setengah jam. Bagaimana bisa Gu Dongman begitu sengsara? Orang ini tidak ingin menyiksa Gu Dongman sampai mati. Petik 1. Meskipun dia berpikir begitu, Bai Muyu tidak terlalu khawatir. Dia juga tahu bahwa Lin Ming akan memiliki rasa kesopanan. Jika Gu Dongman benar-benar disiksa sampai mati oleh Lin Ming, Bai Muyu juga akan berpikir bahwa Gu Dongman layak mendapatkannya. Tidak. Dari percakapan sebelumnya antara Lin Ming dan Gu Dongman, ia secara alami dapat mendengar apa yang telah dilakukan Gu Dongman terhadap Lin Ming. Gu Dongman bertanya pada Lin Ming 5 kali dalam satu malam. Ini keajaiban bahwa Lin Ming dapat bertahan hidup. Pada saat ini, Bai Muyu telah memegang ponsel untuk merekam adegan napas putih Wu Sui di kepalanya. Pada saat yang sama, Wu Sui tampaknya tidak bangun sama sekali. Secara bertahap, Bai Muyu merasa mengantuk. Segera setelah dia memiliki 2 kelopak mata, dia tidak bisa menahan pertempuran beberapa kali. Kemudian dia menutup mereka dan tertidur di tanah. Muyu, bangun, mengapa kamu tidur di tanah? Muyu, bangun. Petik 1. Sampai telinga terdengar suara, Bai Muyu ini hanya dengan samar membuka matanya. Ketika matanya hanya membuka celah, Bai Muyu sepertinya melihat sesuatu yang menakjubkan. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar, menatap pria itu di depannya dengan wajah yang luar biasa. Kamu, siapa kamu? Setelah itu, suara Bai Muyu bergetar. Melihat pria itu di depannya, dia bertanya. Orang ini tidak dapat membantu tetapi langsung memandangi Muyu, dan kemudian berkata, Muyu, Anda tidur bingung, oke. Bangun dengan cepat, Anda tidur di lantai sepanjang malam, itu buruk untuk kesehatan Anda. Petik 1. Dengan itu, pria itu berpose untuk membantu Bai Muyu. Oh, jangan sentuh aku. Siapa kamu? Namun, Bai Muyu adalah teriakan, segera bersembunyi. Bab 299. Wajah ini segera menunjukkan warna bahwa wajah penuh takjub tidak mengerti melihat Bai Muyu. Muyu, ada apa denganmu? Dengan itu, langkah-langkah pria itu mendekati Bai Muyu, yang sangat membuatnya takut bahwa suaranya bergetar dan berkata, jangan datang ke sini. Siapa kamu? Siapa kamu? Tanya, mata hujanmu putih ditujukan untuk kembali orang ini, terus bertanya, bagaimana Anda bisa memiliki sepasang sayap di belakang Anda? Muyu, apa yang kamu bicarakan? Dia berkata. Dia melihat punggungnya dengan santai. Saat berikutnya, dia benar-benar terkejut. Ya, dia benar-benar melihat sepasang sayap putih di belakangnya. Kemudian,
Pria itu juga memandang Bai Muyu. Pada saat ini, mata pria itu memiliki tampilan yang sama takjub dan ketidakmampuan, dan berkata, Muyu, aku sunyi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Dengan itu, pria itu datang beberapa langkah lebih dekat dengan Bai Muyu dan memaksanya ke sudut. Wajah Bai Muyu secara alami berubah menjadi lebih putih. Kemudian dia mengambil sesuatu dan melemparkannya ke dalam pria itu. Kemudian dia mendengar bang, dan itu jatuh di dahi pria itu. Pada saat ini, wajah akhirnya menunjukkan wajah penuh kemarahan. Pria itu meraung, Muyu, aku Wu Sunyi, aku sahabatmu, kau memukulku, aku akan memakanmu. Petik 1. Dengan itu, pria itu mengepak sayapnya, membuka mulutnya dan bergegas menuju Bai Muyu. Tiba-tiba, seruan panik ekstrim keluar dari mulut Bai Muyu. Saat berikutnya, Bai Muyu membuka matanya lagi. Pada saat ini, dia melihat sosok duduk bersila di balkon, dan angka ini adalah Wu Sui. Pada saat ini, langit sedikit cerah, dan cahaya pagi jatuh pada Wu Sunyi, menambahkan keindahan suci. Ya Tuhan! Petik 1. Tiba-tiba, Bai Muyu menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, dia secara alami mengerti bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Namun, mimpi buruk juga membuat Bai Muyu terdiam. Yah, dia memiliki mimpi buruk yang fantastis. Tampaknya dia dikejutkan oleh Bai Muyu. Wu Sunyi membuka matanya dan bertanya Bai Muyu, Muyu, kamu baik-baik saja? Bai Muyu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada, hanya mimpi buruk. Petik 1. Pada saat ini, Wu Sunyi sudah bangkit dan memasuki kamar. Dia tidak bisa menahan melihat Bai Muyu dengan khawatir dan bertanya, kamu hanya menangis sangat menyedihkan. Mimpi buruk apa yang kamu miliki? Bai Muyu sekali lagi memberikan senyum pahit. Kemudian dia melihat ponselnya dan menemukan bahwa itu dimatikan. Secara alami, tidak ada listrik. Kemudian Bai Muyu pergi untuk menyiram listrik dan menyalakannya. Lalu dia berkata kepada Wu Sunyi, kurasa aku takut padamu tadi malam, jadi aku punya mimpi buruk yang aneh dan absurd. Aku bermimpi bahwa kamu adalah orang yang berbeda dan memiliki sayap di belakangmu, lalu dia memakanku. Wu Sunyi tidak bisa menahan matanya, impianmu benar-benar aneh dan konyol, dan kemudian dia bertanya dengan bingung, kamu bilang kamu takut padaku. Ada apa, Sunyi, kamu bisa melihat sendiri. Dengan itu, Bai Muyu membuka video dari ponselnya dan menyerahkannya kepada Wu Sunyi. Sehat, Wu Sunyi masih bingung, tetapi ketika dia mengambil telepon dan melihat adegan di atasnya, dia terkejut, ini, ada apa? Bai Muyu terdiam berkata, kamu adalah pesta, kamu tidak tahu bagaimana ini terjadi, aku tidak tahu. Maka saya tidak bisa merasa penasaran dan bertanya, oh, omong-omong, Sunyi, apa yang kamu lakukan duduk bersila seperti itu? Seng Jun berkata bahwa kamu mungkin berlatih beberapa keterampilan mental internal. Petik 1. Setelah memikirkannya, Wu berkata, itu harus menjadi keterampilan mental internal. Itu diajarkan oleh Lin Ming. Bai Muyu lebih lega. Setelah suara, dia berkata, karena Lin Ming mengajarimu, Lin Ming harus jelas tentang situasi ini. Petik 1. Kemudian mereka pergi keluar dari kamar untuk menemukan Lin Ming. Ketika dia melihat pintu kamar tidur Lin Ming, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Bai Muyu hanya berbicara tentang situasi tadi malam, dengan mengatakan bahwa Wen Bintang ingin menemukan Lin Ming, dan kemudian dia menendangnya. Pada saat ini, mereka tidak melihat Lin Ming di kamar tidur. Ketika mereka turun ke lantai pertama, mereka menemukan Lin Ming yang sedang memasak sarapan di dapur. Pada saat melihat Lin Ming, Wu Sunyi dan Bai Muyu tertegun. Ya, Lin Ming dalam suasana hati yang baik sehingga dia tidak bisa lebih baik. Dia bersinar dan bersiul. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi tidak memiliki cara yang baik. Tadi malam, Gu Dongman menangis sangat menyedihkan. Tampaknya seseorang bermain dengan sangat baik, jadi dia dalam suasana hati yang baik.
Petik 1. Lin Ming tersenyum di Bai Muyu dan berkata, itu alami. Murong, apakah kamu ingin bermain? Kenapa kita tidak? Anda pergi dengan kata-kata ini adalah membiarkan hujan putih hujan menakut-nakuti penampilan cahaya, kemarahan Furi untuk menyela. Adapun Wu Sunyi di sampingnya, dia bingung, tetapi dia tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi. Kemudian dia menyerahkan ponselnya ke Lin Ming dan berkata, Lin Ming, lihat ini. Apa yang terjadi? Lin Ming mengambil ponsel dalam beberapa kebingungan, dan kemudian melihatnya, dia tidak bisa membantu berteriak, Kemudian tangannya bergetar, diikuti dengan cermat, dan seluruh ponsel juga jatuh ke tanah. Untuk sesaat, reaksi besar Lin Ming mengejutkan Wu Sunyi dan Bai Muyu. Lin Ming memandang Wu Sunyi dengan warna kaget dan aneh. Kemudian dia mengambil ponselnya dan melihatnya dengan serius. Dia berkata dengan tutut desah, oh, istri, aku benar-benar ragu apakah kamu seorang alien. Petik 1. Yah, ada apa? Wu Sunyi juga tertegun. Ya, Lin Ming, jangan terlalu rewel. Bagaimana kepala Sunyi bisa menjadi putih? Bai Muyu juga bertanya dengan wajah gugup. Petik 1. Tiba-tiba, Bai Muyu juga menjerit, melihat bagian atas kepala Lin Ming. Ya, ada sedikit udara putih di atas kepala Lin Ming, tetapi segera menghilang dan tidak lagi muncul. Namun, Wu Sunyi dan Bai Muyu lega. Ternyata kepala Wu Sunyi bukan satu-satunya tempat yang dapat memancarkan udara putih. Lin Ming kemudian menjelaskan, bahkan, situasi semacam ini disebut 3 bunga berkumpul di atas. Ini adalah situasi yang sangat jarang bagi orang-orang yang mempraktikkan seni bela diri ketika mereka mempraktikkan kekuatan ki internal mereka. Ketika saya berlatih ki, saya juga muncul sekali, tetapi waktunya sangat singkat, ki putih sangat sedikit, dan itu tidak bertahan selama istrimu. Selain itu, bagian atas kepala saya benar-benar memadatkan 3 bunga. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming tidak bisa menahan menatap Wu Sunyi. Bab 300. Wu Sunyi tampaknya datang tiba-tiba dan berkata, ya, yang mengatakan, itu adalah hal yang baik. Petik 1. Lin Ming berkata pelan, mungkin, ketika saya sedang berlatih ki, ada keadaan 3 bunga berkumpul di atas orang tua hanya melihatnya dan mengatakan kepada saya. Namun, orang tua tidak menjelaskan banyak, tapi meskipun ia tidak menjelaskan, saya pikir itu harus menjadi hal yang baik. Petik 1. Ketika ia mengatakan bahwa, wajah Lin Ming menunjukkan senyum lagi dan berkata, Anda tidak tahu apa yang saya baik. Hanya orang yang telah di negara bagian Sanhua Huding bisa sebaik saya. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi dan Bai Muyu secara alami dan menyeluruh menarik napas lega. Segera setelah itu, Wu Sunyi menunjukkan warna yang aneh di matanya dan bertanya, saya telah dalam keadaan ini 3 bunga berkumpul untuk waktu yang lama. Apakah itu berarti bahwa saya akan lebih kuat daripada Anda di masa depan? Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengambil serius melihat Wu Sunyi. Pada ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Ya, dia dapat melihat bahwa Wu Sunyi memiliki 4 benang ki. Kemudian, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, istri, apakah Anda benar-benar memiliki 4 benang dari ki dalam tubuh Anda? Wu Sunyi mengangguk dan berkata, baik, ketika saya berlatih bernapas tadi malam, saya berada dalam kondisi sangat baik. Aku segera masuk negara. Pada saat itu, perasaan saya sangat aneh, tapi aku tidak tahu persis apa itu seperti. Aku hanya merasa tubuh saya mengambang ringan, seakan aku hendak terbang. Kemudian, ki dalam tubuh saya juga berlari sangat cepat, dan segera berubah dari sedikit untuk 4 thread. Petik 1. Lin Ming berkata-kata, oh, sekarang tampaknya bahwa kekuatan masa depan Anda mungkin lebih kuat dari saya. Kau tahu, ketika saya masih di negara bagian 3 bunga berkumpul di atas, saya hanya meningkatkan kekuatan saya. Petik 1. Mendengar ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu mencari sangat senang dan berkata, dengan cara ini,
saya akan bekerja lebih keras untuk mempraktekkan metode pernapasan ajaib ini. Petik 1. Lin Ming mengatakan, pada kenyataannya, istri, jika Anda ingin cepat, Anda tidak bisa terlalu cemas lagi pula, aku melindungi Anda apa yang Anda takutkan. Tanda tanya petik 1. Wu Sunyi bersenandung, itu tidak yakin siapa yang akan melindungi yang di masa depan. Petik 1. Hal ini membuat Lin Ming berkata-kata untuk sementara, tapi dia tidak menyesal bahwa ia melewati metode pernapasan ajaib ini ke Wu Yangyi. Jika dia tidak menyebarkannya ke Wu, ia tidak tahu bahwa Wu begitu memberontak dan jenius seni bela diri. Selain itu, metode pernapasan ajaib ini dapat dipraktekkan oleh kedua belah pihak. Pada saat ini, dia melihat Wu Sunyi dengan kekaguman. Bai Muyu ragu-ragu dan berkata kepada Lin Ming, karena Anda telah lulus pada keterampilan mental yang kuat Sunyi ini, dapat Anda menyebarkannya kepada saya. Mata Lin Ming melebar dan bertanya, apakah Anda ingin belajar? Bai Muyu segera mengangguk dengan wajah tegas, saya ingin belajar. Petik 1. Sehat. Lin Ming mengatakan dalam keheningan, sekarang bahkan Anda tidak ingin aku melindungimu. Bai Muyu segera menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, aku hanya ingin memiliki perlindungan diri sedikit, saya tidak punya banyak ambisi untuk melampaui Anda. Petik 1. Setelah mengangguk kepalanya, Lin Ming mengatakan Wu bahwa berlatih seni bela diri bukanlah hal yang sederhana. Setelah mendengar ini, Bai Muyu memutuskan untuk berlatih seni bela diri. Tentu, Lin Ming tidak menolak. Tentu saja, Lin Ming tidak berharap untuk Bai Muyu. Itu benar. Wu Sunyi begitu memberontak. Aptitude Bai Muyu ini harus biasa-biasa saja. Lalu Lin Ming mengatakan, oke, saya akan mengajarkan Anda malam ini. Petik 1. Setelah sarapan, Wu Sunyi dan Bai Muyu pergi ke perusahaan. Karena sekarang Wu Sunyi memiliki 4 benang energi dalam tubuhnya. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tentu, Lin Ming tidak perlu terlalu khawatir, sehingga ia membiarkan mereka pergi ke perusahaan sendiri. Bahkan, hari ini, Lin Ming memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ya, hanya di pagi hari, dia telah menerima telepon dari Raja Hantu. Raja Hantu mengatakan bahwa dia hampir menemukan leluhur Hong Xianmin selama 18 generasi. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberikan kejutan Lin Ming. Dia juga mengatakan bahwa Lin Ming tidak pernah bisa memikirkan sejauh mana Hong Xianmin telah melakukan hal-hal buruk. Bos. Petik 1. Saat itu, Raja Hantu datang dengan tas di tangannya. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu bertanya, apa yang ada di dalamnya adalah hal-hal buruk yang dilakukan Hong Xianmin. Raja Hantu itu mengangguk dan berkata, itu benar. Kemudian dia menyerahkan tas itu ke Lin Ming. Lin Ming mencurahkan isinya, termasuk beberapa dokumen, USB flash drive dan ponsel. Setelah melihat mereka satu persatu, bahkan Lin Ming, yang telah melihat banyak orang jahat dan hal-hal buruk, sedikit terkejut dan berkata, nenek moyang Hong sangat tidak berperasaan. Petik 1. Yah. Hanya membeli dan menjual bayi sudah cukup untuk menembaknya beberapa kali. Raja Hantu tidak bisa menahan giginya, apalagi yang lain. Petik 1. Baiklah. Pada saat ini, Lin Ming berdiri dan berkata, ayo pergi ke kantor polisi terlebih dahulu dan biarkan Li Dezu melihat hal-hal ini. Petik 1. Pada saat ini, rumah Hong Xianmin. Presiden Hong. Seorang pria paruh baya yang tampak suram mengatakan kepada Hong Xianmin, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa secara tidak biasa. Baru kemarin, seseorang tampaknya sedang menyelidiki Anda. Petik 1. Hong Xianmin tampak acuh tak acuh dan berkata, saya tahu siapa yang menyelidiki saya. Ini tunangan Wu Sunyi, tetapi saya melakukan segalanya tanpa bocor. Dia tidak dapat menyelidiki apapun. Petik 1. Setelah jeda, Hong Xianmin tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, aku memintamu untuk menghubungi beberapa pakar seni bela diri kemarin. Sudahkah kamu menghubungi mereka? Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata,
aku sudah menghubunginya, dan ketika aku memintanya untuk membunuh Lin Ming, dia tidak hanya setuju dengan sangat bahagia, tetapi juga tidak menerima uang. Petik 1. Oh, apalagi yang mendengar ini, Hong Xianmin secara alami terkejut. Mata pria paruh baya itu melintas jejak ketakutan, dan kemudian dia berkata, Presiden Hong, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, bahkan jika dia bisa mati, dia pasti akan mati tangan pria ini, karena aku sudah melihatnya melakukannya dengan mataku sendiri, dan dia seperti ini. Kata, seorang pria paruh baya menunjukkan, telapak tangan menuju bagian depan virtual menembak telapak tangan, dia baru saja menembak telapak tangan, di depan tembok, langsung menembak. Petik 1. Apa? Tiba-tiba, Hong Xianmin tidak bisa membantu tetapi bangun. Dia memandang pria itu dengan wajah mencurigakan dan bertanya, apakah kamu serius? Pria itu menatap mata leluhur Hong dan berkata, serius, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak berani menipu Hong untuk setengah kata. Petik 1. Haha, Hong Xianmin tidak bisa menahan tertawa dan berkata, yah, aku tidak berharap bahwa akan ada orang yang aneh di dunia. Kemudian, dengan senyum menyeramkan di wajahnya, kata Hong Xianmin kepada pria itu, oke, bagus. Anda sudah melakukan hal besar. Setelah kami membunuh Lin Ming, Anda dapat memilih salah satu wanita Lin Ming kecuali Wu Yanyi. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.